Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Firaya Islamia dari Prodi Akuntansi Blended Plus dengan NIM 2025 01 10 40. Di sini saya akan membahas materi sesi ke-9. Yang pertama ada teori konsumsi menurut Keynes. Menurut John Maynard Keynes, faktor utama yang menentukan konsumsi adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula konsumsi yang dilakukan. Keynes berpendapat bahwa tingkat suku bunga tidak terlalu mempengaruhi keputusan konsumsi, karena konsumsi lebih dipengaruhi oleh pendapatan yang benar-benar diterima dan siap dibelanjakan. Keynes memperkenalkan konsep cenderungnya mengonsumsi marginal atau MPC. MPC menunjukkan seberapa besar tambahan konsumsi yang terjadi ketika pendapatan naik. Nilainya selalu antara 0 dan 1. Artinya setiap kenaikan pendapatan tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi. Sebagian akan ditabung. Selain itu ada juga kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau APC, yaitu perbandingan antara total konsumsi dan total pendapatan. Menurut Keynes, ketika pendapatan meningkat, APC cenderung menurun. Itu berarti orang kaya biasanya mengonsumsi proporsi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan orang yang berpendapatan rendah. Dari teori Keynes ini dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga sangat berkaitan dengan pendapatan saat ini, dan perubahan pendapatan akan langsung mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Yang kedua, teori pendapatan permanen Milton Friedman. Berbeda dengan Keynes, Milton Friedman menjelaskan konsumsi melalui teori pendapatan permanen. Menurut teori ini, konsumsi seseorang tidak ditentukan oleh pendapatan sementara, tetapi oleh pendapatan rata-rata jangka panjang yang diharapkan. Misalnya, seseorang memiliki gaji tetap setiap bulan. Gaji ini dianggap sebagai pendapatan permanen, sehingga konsumsi hariannya disesuaikan dengan pendapatan tersebut. Ketika orang tersebut mendapat bonus besar, bonus itu dianggap pendapatan sementara karena sifatnya tidak rutin. Bonus tersebut biasanya tidak langsung dihabiskan, melainkan ditabung. Begitu juga ketika ada pengeluaran mendadak, seperti biaya perbaikan kendaraan, individu tidak langsung menurunkan standar hidupnya, tetapi menggunakan tabungan untuk menutup pengeluaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi cenderung stabil, meskipun pendapatan berfluktuasi. Teori ini menjelaskan mengapa kebijakan yang hanya meningkatkan pendapatan sementara seringkali dapat berdampak besar pada peningkatan konsumsi. Yang ketiga ada teori siklus hidup Monigliani dan Bromberg. Teori siklus hidup melihatkan konsumsi sebagai bagian dari perencanaan panjang hidup seseorang. Menurut teori ini, individu berusaha menjaga konsumsi tetap stabil dari usia muda hingga usia tua, meskipun pendapatan yang seringkali berubah-ubah. Pada usia muda, pendapatan biasanya masih rendah, sehingga individu sering melakukan saving, yaitu berutang atau menggunakan tabungan. Saat usia produktif, pendapatan meningkat dan individu mulai menabung. Kemudian saat pensiun, pendapatan menurun dan individu kembali melakukan saving dengan menggunakan tabungan yang telah dikumpulkan. Perbedaan utama dengan teori Keynes adalah fokusnya. Keynes menekankan pada pendapatan saat ini, sedangkan teori siklus hidup menekankan total pendapatan dan kekayaan seumur hidup. Yang keempat, saving dan dampaknya bagi ekonomi. Saving atau penghematan negatif terjadi ketika konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Kondisi ini sering terjadi pada pensiun, pengangguran, kondisi darurat medis, atau pengeluaran besar seperti pendidikan dan pembelian rumah. Dampak jangka pendek di saving dapat membantu menjaga konsumsi tetap berjalan, terutama saat ekonomi melemah. Namun jika terjadi terus-menerus, saving bisa menimbulkan masalah, seperti meningkatnya utang rumah tangga dan berkurangnya tabungan nasional, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Yang kelima ada konsumsi intertemporal atau peran suku bunga, inflasi, dan kebijakan fiskal. Teori konsumsi intertemporal menjelaskan bahwa individu mempertimbangkan konsumsi saat ini dan konsumsi masa depan. Ketika suku bunga naik,
menabung menjadi lebih menarik karena imbal hasilnya lebih besar. Akibatnya, konsumsi saat ini cenderung menurun. Sebaliknya, jika suku bunga rendah akan mendorong konsumsi. Ekspektasi inflasi juga berpengaruh. Jika masyarakat memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung mempercepat konsumsi. Jika diperkirakan harga turun, konsumsi seringkali ditunda. Kebijakan fiskal seperti pemotongan pajak atau peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan konsumsi biasanya tidak sebesar kenaikan pendapatan karena sebagian pendapatan akan ditambahkan di tabungan untuk kebutuhan di masa depan. Yang keenam ada subsidi pemerintah dan pola konsumsi. Subsidi pemerintah bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok pendapatan rendah. Subsidi pangan, energi, atau bantuan tunai dapat membantu menjaga konsumsi tetap stabil. Namun, subsidi tidak selalu meningkatkan konsumsi secara efektif. Jika subsidi tidak tetap sasaran, manfaatnya justru lebih banyak dinikmati kelompok yang lebih mampu. Selain itu, subsidi juga bisa mendorong pemborosan dan konsumsi berlebihan. Yang ketujuh ada teori konsumsi perilaku dan keputusan tidak rasional. Teori konsumsi perilaku ini menjelaskan bahwa konsumen tidak selalu rasional. Keputusan konsumsi sering dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, dan bias kognitif. Contohnya adalah efek diskon palsu, rasa takut kehilangan kesempatan, atau kecenderungan tetap menggunakan layanan lama meskipun tidak optimal. Faktor-faktor ini membuat konsumen sering mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya logis. Yang kedelapan dan yang terakhir, peran faktor psikologi dalam konsumsi. Faktor psikologi seperti optimisme dan pesimisme juga mempengaruhi konsumsi. Konsumen yang optimis cenderung berani berbelanja dan membeli barang non-esensial. Sebaliknya konsumen yang pesimis akan menghemat, menunda pembelian, dan fokus pada kebutuhan pokoknya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori motivasi dan konsep animal spirit dari Keynes yang menunjukkan bahwa perasaan dan ekspektasi masa depan sangat mempengaruhi perilaku ekonomi. Dari berbagai teori konsumsi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga oleh ekspektasi masa depan, kebijakan pemerintah, faktor psikologis, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.